Data dan Nakusa saling berpelukan. Sima melihatnya dan akhirnya Sima tahu bahwa wanita yang dicintai oleh Data itu adalah Nakusa. Nakusa menangis bahagia dalam pelukan Data dan Data pun tidak melepaskan pelukannya dari Nakusa karena dia pun sangat merindukan Nakusa. Sima menatap mereka, dia menangis dan hatinya sangat hancur. Nakusa berkata, "Aku mencarimu kemana-mana." Lalu Data berkata, "Aku juga mencarimu, Naku. Setiap saat aku merindukanmu, tetaplah bersamaku." Naku kalah melihat adegan itu dan dia mulai marah. Nakusa dan Data tidak sadar kalau musuh telah mengepungnya. Mereka seorang pengawal kala berkata, "Nyonya, apalagi yang kita tunggu? Ayo kita serang dia." Lalu kala berkata, "Mengapa harus terburu-buru? Kedua burung merpati itu baru saja bertemu, biarkan mereka berpelukan." Nakusa berkata, "Tuan, ayo kita pergi." Data memegang wajah Naku dan berkata, "Katakan sekali lagi." Naku, Data terlihat bahagia. Saat Nakusa memanggilnya dengan sebutan Tuan seperti biasanya Naku memanggilnya. Data berkata, "Aku sangat ingin mendengar kau memanggilku. Aku sangat ingin mendengar suaramu." Nakusa tiba-tiba kala berteriak Data bau. Data berkata, "Naku, apakah kau membawa kakak juga dan ibu dan juga Baji? Apakah mereka ada di sini?" Naku menarik tangan Data dan melarangnya untuk mendekati kala. Sementara Sima bersembunyi tak jauh dari tempat itu, Nakusa berkata, "Tuan, dia bukanlah saudarimu. Dia adalah musuh terbesarmu. Dia dan Sudarsan bersekongkol dalam kecelakaan mobilmu. Dia ingin membunuhmu." Tuan. Data terkejut. Lalu Data berkata, "Mengapa kakak?" Lalu Kala berkata, "Tanyakan kepada ayahmu, mengapa aku melakukan ini? Apakah kau mau bergabung dengannya di neraka? Tidakkah kau merasa kasihan pada dirimu sendiri? Kau bahkan tidak bisa melihat wajah kakakmu." Nakusa akhirnya tahu bahwa Data tidak dapat melihat. Data berkata, "Jangan takut, Naku. Jika aku tidak bisa melihat, maka kau akan menjadi mataku." Bahkan Nakusa menganggukkan kepalanya sambil berkata, "Ya." Data juga berkata, "Jika kau bersamaku, aku tidak takut kepada apapun di dunia ini. Jadi jangan takut." Naku kala berkata, "Apakah kalian sudah selesai? Bisakah kita memulai permainannya?" Orang-orang Ceskar berlari mendekati Data. Nakusa menyuruh Data untuk memukul mereka. Data melawan mereka satu persatu. Dengan bantuan penglihatan Nakusa, kala terkejut melihatnya, Data berhasil melumpuhkan anak buah Ceskar satu persatu dengan bantuan sebuah tongkat. Lalu Sudarsan berkata, "Aku tidak tahan lagi, aku akan menembaknya sekarang." Sudarsan menembak Data namun mengenai anak buahnya. Nakusa mengikat tangannya, Data dengan tangannya, lalu mereka berdua pun melompat ke sungai. Kala tidak melihat tubuh Naku ataupun Data di permukaan air. Mereka menghilang, namun tiba-tiba Naku dan Data muncul ke permukaan di sisi yang lain. Namun, tanpa mereka sadari anak buah Kala sudah menunggu dan menodongkan senjata kepada mereka. Sima terlihat sangat khawatir dan dia memohon kekuatan Dewi Sima melihat seorang anak buah Kala, lalu dengan perlahan Sima berjalan mendekatinya. Sima memukul kepala pria itu lalu mengambil senjatanya. Sima mendekati Sudarsan dan menodongkan senjata ke kepalanya. Sima berkata, "Suruh anak buahmu untuk meletakkan senjatanya sebelum aku meledakkan otakmu." Sudarsan pun meminta anak buahnya untuk menjatuhkan senjatanya. Sima berteriak, "Data dan Nakusa, larilah, jangan khawatirkan aku." Data mendengar suara Sima dan Nakusa melihatnya, lalu dia menarik tangan Data dan berlari. Nakusa menuntun Data berlari memasuki hutan, sementara di belakang mereka Sudarsan dan anak buahnya terus mengejar mereka. Mereka tidak melihat Nakusa dan Data bersembunyi di balik sebuah batu besar. Data berkata, "Apakah kau baik-baik saja?" Nakusa tidak berkata apapun, dia memandang wajah Data dan Data merasakan tangan Nakusa menyentuh wajahnya. Pandangan Data masih kabur. Data tersenyum bahagia lalu dia mendekatkan dahinya kepada Nakusa. Mereka memejamkan matanya dan tidak ada lagi jarak di antara mereka.
Sementara itu, Sudarsan dan anak buahnya berlari mencari Data dan Nakusa. Di sisi lain, Data meminta Nakusa untuk mencari tempat yang lebih aman, lalu Nakusa pun membawa Data untuk bersembunyi di tempat lain. Sudarsan datang dan mereka berada tepat di atas tempat persembunyian Data dan Nakusa. Sudarsan emosi lalu meminta anak buahnya untuk meninggalkan tempat itu. Di tempat yang lain, Sima mendapat perlakuan kasar dari Cheskar. Cheskar berkata, "Kau memiliki keberanian untuk menipuku. Mengapa kau membantu musuhku? Apakah cintaku tidak berarti untukmu?" Lalu Cheskar menampar wajah Sima dengan keras berkali-kali. Sudarsan kembali menemui Kala dengan tangan kosong. Kala berkata, "Jadi kau tidak bisa menangkap mereka." Lalu Kala mengambil pistol dari tangan Sudarsan. Sementara Sudarsan berdiri dengan wajah yang malu. Kala berkata, "Berapa banyak anak buahmu? Tak satu pun yang dapat menemukan Data yang buta itu. Apakah kalian semua datang ke sini? Apakah hanya untuk menonton pertunjukan?" Kala berjalan mendekati Sima, lalu dia berkata, "Kau tidak mengenal gadis ini, Cheskar. Dia bukan candamu, tapi dia Sima. Dia mantan kekasih Data dan jangan berani kau menyentuh gadis itu." Lalu Kala meminta anak buahnya untuk membawa Sima ke mobilnya. Setelah keadaan aman, Nakusa menarik Data keluar dari tempat persembunyiannya. Data terjatuh, lalu Nakusa meminta Data untuk duduk di sebuah akar kayu. Data mengingat lagi semua perkataan Kala kepadanya. Data berkata, "Naku, aku telah banyak menyakitimu. Kau sangat terluka. Naku, selama ini aku telah melakukan persiapan untuk menghadapi musuhku. Sampai sekarang, aku tidak pernah takut pada musuhku." Lalu Data mengingat bagaimana dia berlatih di ruang bawah tanah itu untuk menghadapi musuh-musuhnya. "Mungkin dewa telah mengalihkan pandanganku sehingga aku tidak dapat melihat musuh di dalam rumahku sendiri. Permainan macam apa yang dimainkan hidup denganku? Musuh macam apa ini? Hari ini adalah pertama kalinya aku melarikan diri dari musuh. Hari ini jika aku lari itu karena aku ingin menghindari tanganku kotor dengan darah orang yang aku sayangi." Lalu Nakusa berkata, "Itulah mengapa aku tidak pernah memberitahumu. Ingatkah ketika kau ingin mengetahui kebenaran tentangku, kau sungguh melukai dirimu sendiri." Data pun mengingat kejadian saat itu. Nakusa berkata, "Itu sebabnya aku menyembunyikan kebenaran tentang Kala darimu." Data berkata, "Naku, ibu tidak akan bisa menerima kenyataan ini." Nakusa menangis dan berkata, "Ibu menunggu untuk bertemu denganmu, Tuhan." Lalu Data berkata, "Jika aku saja merasa sulit untuk menerima kebenaran tentang Kala, lalu bagaimana dengan Nakusa?" Berkata, "Cintaku akan memberikan penyembuhan untuk lukamu. Aku akan menjadi kekuatan dan ketangguhanmu. Aku seorang wanita dan aku istrimu. Ibuku pernah berkata bahwa kami para wanita memiliki lebih banyak kesabaran untuk menanggung rasa sakit daripada seorang pria. Jadi, aku akan menjadi kekuatanmu." Lalu Data berkata, "Sepanjang hidupku aku sangat bangga pada kemandirian dan kekuasaanku. Tapi sekarang dalam hidupku aku harus menerima ini semua. Kau telah datang ke dalam hidupku. Kau menerangi seluruh hidupku." Lalu Nakusa berkata, "Izinkan aku untuk menjagamu, untuk menjadi kekuatanmu agar tanganmu tidak goyah saat berhadapan dengan musuh." Naku dan Data tiba di tepi sebuah sungai kecil. Nakusa menarik tangan Data. Untuk mendekat ke sungai itu, Data meminta Naku untuk minum terlebih dahulu dari tangannya. Lalu Nakusa pun melakukan hal yang sama. Dia mengambil air dan memberikannya kepada Data.